Kalau aja lah sampai Pak, tabuh di gua tigo-tigo, badan baganju balik pulang. Ketampai asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingka. Badarun aye pamandian, balasi bunyi cabiak kapan, dikocong di kabek limo, langkok si tanggi aye bungo, bararak badan ke surau, tibo di surau dibujukan, mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke Pusaro, iyo ke pandam pekuburan, tak golek di liang lahat, tanah sabingkah bapa kalang, mair yang madok kawilat, di bateh papan nan sahalai, badoroh tanah panimbunan, tataga mejan nandu, manyalo siput yang hitam, doa dibaca penghabisan. Istri yang katanya cinta kepada kita, maukah dia tidur agak 3 malam di atas kuburan itu setelah kita mati? Tidak akan pernah. Suami yang mengatakan sayang kepada kita, maukah dia membuat pondok kecil dekat kuburan itu supaya kita jancame tinggal seorang? Maukah suami tidur di sana? Tidak akan pernah. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Wa qala aidan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara. Rawahul Muslim. Kaum muslimin, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, anakku generasi muda Islam jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat keluar
Kita bersyukur kepada Allah semenjak pagi tadi dilayangkan pandang ke danau dan ke bukit. Ari paneh kilau memanca, bayang terserak di udara, jalih segala puncak gunung. Kabui naik gunung lah tinggal, menangih laku kepanasan. Tapi samantang pun bak itu, kabui ndak pernah lupa di gunung. Gunung ndak pula lupa di kabui. Bakari juo salamonyo. Maka di hari Jumat ini, sekali sepekan kita bertemu lagi di dalam masjid. 6 hari yang berlalu, mungkin ada kita yang tidak bersilaturahmi karena kesibukan kita mencari nafkah masing-masing. Saya sendiri tidak bertemu dengan anak dan cucu saya semenjak tanggal 25 dan tanggal 26 sampai hari sekarang, karena menjalankan safari dakwah, memenuhi panggilan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kaum muslimin, namun demikian di hari Jumat di Masjid Raya Kacang ini, mungkin ada bapak-bapak tinggalnya di Kacang, tapi istrinya mungkin di Muaro Pingai. Maka jarang bertemu kita bersaudara. Di masjid ini bergabung kita kembali, menyatukan hati, membangun ukhuwah Islamiyah, menghadap Allah. Kita tinggalkan sejenak kesibukan kita masing-masing. Kita telah duduk di masjid ini. Ini berkat kesehatan yang diberikan Allah. Untuk itu pantas kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian, kenapa Islam sampai ke Kacang? Kenapa Islam sampai ke Baso, ke kampung saya? Kenapa Islam sampai ke kutub utara dan kutub selatan? Berkat Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah, yang di bulan ini adalah hari kelahiran beliau. Mari kita berbanyak bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Walaupun beliau sudah ahli surga, tapi kita bacakan juga doa. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Nabi itu ibarat gelas yang telah penuh, kita isi juga, maka airnya akan melimpah keluar. Doa dan salawat yang kita kumandangkan untuk Nabi, kita yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan di hari Jumat ini, walaupun Bapak sedang mendengarkan khutbah, di dalam hati jangan lupa bersalawat kepada Nabi. Kata Ibnu Katsir, hari Jumat adalah hari kita spesialkan untuk banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbah Jumat oleh Nabi tidak boleh panjang. Ayat nanti dibaca imam boleh panjang. Maka dalam waktu yang pendek ini, bersegeralah ke masjid kalau sudah tiba seruan Jumat. Saya di mana-mana berkhutbah, Pak. Masih banyak kita ini yang belum disiplin. Sekarang saf kita seperti gigi orang tua, rapat di sini, jarang sebelah sini. Nanti Jumat yang akan datang, saya mohon, karena mendengar khutbah adalah sesuatu kewajiban untuk pengganti yang 2 rakaat. Mungkin Bapak sudah sangat tahu salat Jumat ini hanya 2 rakaat. Untuk penggantinya ada 2 khutbah. Di masjid tidak ada tempat istimewa bagi seseorang. Jadi Bapak yang datang duluan, duduklah di depan. Untuk apa? Mungkin Bapak nanti akan salat sunat. Kalau kita tiba duluan, duduk di belakang, orang yang datang kemudian melintasi kita sedang salat sunat. Kata Rasulullah,
daripada kita lalu di hadapan orang salat, lebih baik berdiri 40 tahun menunggu dia salat itu. Kalau salatnya termakan waktu 40 tahun, lebih baik kita menunggu di belakang daripada melintas di depan orang salat. Tapi yang salah bukan dia, yang salah kita yang datang duluan. Kenapa duduk di belakang? Kenapa salat di belakang? Jumat depan, maka siapa yang paling dulu, jangan di belakang duduknya. Karena mendengar khutbah ini adalah wajib, maka kita harus merapatkan saf seperti dalam salat. Untuk itu, sebelum kita salat, sebelum khutbah ini selesai, kepada bapak yang duduk di belakang, pindahlah ke depan. Penuhkan saf yang paling depan. Terdengar tak? Ini kewajiban saya menyampaikan. Kalau sudah saya sampaikan tidak didengarkan, bapak yang berdosa. Tadi protokol juga membacakan, orang yang tidak ikut mendengar khutbah Jumat, la salatu biha, tidak ada salat Jumat baginya. Semenjak waktu masuk tadi, malaikat membuka buku catatannya. Siapa yang masuk dicatatnya nama oleh malaikat untuk ikut salat Jumat. Kenapa orang Islam kok seperti ini? Penuhkan saf yang di depan. Itu masih ada lagi yang tidak berisi. Jumat depan jangan diubah lagi, walaupun saya tidak di sini. Ya kan? Walaupun bapak marah kepada saya sekarang, biarlah. Daripada bapak berdosa, salat Jumatnya tidak diterima oleh Allah setiap hari Jumat. Mungkin bapak mendengar baru kali ini yang seperti ini khatib. Tapi itu harus disampaikan. Kemudian ada nanti orang yang datang setelah khatib selesai khutbah. Inilah yang disampaikan oleh kemenakan saya protokol tadi. Tidak ada salat Jumat baginya lagi. Kalau khatib sudah naik mimbar, dia datang belakangan, maka salatnya tidak dinilai salat Jumat lagi. Berarti Jumatnya batal. Kalau ayat untuk mengingatkan kita, saudaraku, bapakku, kakakku, anakku, kemenakanku, generasi Islamku yang akan menggantikan kami nanti. Itulah ayat yang saya bacakan tadi. Ayat itu bukan seminggu yang lalu turunnya, bukan setahun yang lalu, bukan 10 tahun yang lalu. Nak nampak kosong saf di muka tu. Ayat itu sudah turun 1500 tahun yang lalu. Ini ada lagi. 1500 tahun yang lalu ayat itu turun. Apa bunyinya? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Tadi 2 kali itu azan. Azan itu yang dibaca pertama Allahu Akbar. Pekerjaan kecil, istri kecil, kesibukan kecil, rumah kecil, ladang naga kecil, ikan bilih di laut kecil. Yang besar ketika azan berkumandang adalah Allah. Maka penuhi panggilannya. Untuk apa? Agar kamu meraih kemenangan. Ada kalimat azan lagi, hayya 'alas shalah. Mari kita salat. Salat itu harus kita pahami untuk apa? Salat komunikasi langsung dengan Allah. Jadi siapa yang tidak salat, putus komunikasinya. Atau dia datang sedang khatib sudah turun khutbah, maka salatnya tidak komunikasi dengan Allah. Karena rukun Jumat tidak penuh baginya. Jadi Jumat depan jangan seperti ini lagi. Ingat khutbah saya ini. Walaupun ada yang dongkol, saya minta maaf. Karena apa? Kalau tidak disampaikan oleh khatib, khatib ini yang akan dikekang mulutnya nanti dengan api oleh Allah di neraka.
Kamu tahu, tapi tidak kamu sampaikan. Berapa indahnya itu kalau saf sudah sama penuh. Indah, teratur, rapi, dan malaikat pun menulis kita sebagai hamba-hamba yang taat kepadanya. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, berapa lamanya kita salat ini? Khutbah 15 menit, salat 10 menit. Berjalan ke sini 10 menit kalau ada yang jauh. Hanya terpakai waktu 1 jam lebih kurang. Untuk mengurus pekerjaan kita 23 jam. Andaikan salat yang 4 lagi terpakai juga sejam, 22 jam untuk mengurus pekerjaan kita. Waktu diberi oleh Allah. Tapi kenapa waktu-waktu untuk kita bermunajat, waktu-waktu untuk kita minta ampun, waktu-waktu untuk kita berorientasi, berhubungan dengan Allah, kenapa yang 1 jam itu kita lalai juga? Semakin hari bapak-bapak umur kita berkurang. Kita gembira kita masih hidup, tapi ajal kita semakin berkurang. Kalau ajalah sampai pak, tabuh di gua tigo-tigo, badan baganju balik pulang. Ketampai asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingka. Badarun aye pamandian, balasi bunyi cabiak kapan, dikocong di kabek limo, langkok si tanggi aye bungo, bararak badan ke surau, tibo di surau dibujukan, mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke Pusaro, iyo ke pandam pekuburan, tagolek di liang lahat, tanah sabingkah bapa kalang, mair yang madok kawilat, di bateh papan nan sahalai, badoroh tanah panimbunan, tataga meja nandu, manyalo siput yang hitam, doa dibaca penghabisan. Istri yang katanya cinta kepada kita, maukah dia tidur agak 3 malam di atas kuburan itu setelah kita mati? Tidak akan pernah. Suami yang mengatakan sayang kepada kita, maukah dia membuat pondok kecil dekat kuburan itu supaya kita jan cameh tinggal seorang? Maukah suami tidur di sana? Tidak akan pernah. Maka amal-amal yang kita lakukan termasuk bersegera meninggalkan kesibukan di hari Jumat ini agak 1 jam, itu amal yang sangat tinggi pahalanya. Tadi sudah saya katakan, nanti sesudah assalamualaikum ada kita bersalaman. Sudah 2 kali Jumat saudara hendak saya lihat ini, saya sakit. Apa sakitnya? Menanya kawan sakit itu saja pak, itu pahalanya besar. Untuk itu jangan kita lalai lagi. Karena kelalaian akan membuat setan tetap bercokol di dalam dada kita. Kalau setan yang menjadi kendali, maka kita akan tersesat kematian kita nanti. Kita pasti mati, kaum muslimin yang terhormat. Kita hidup di dunia ini bergerak maju. Maju kemana? Menuju pintu kubur. Walaupun bapak berdoa, panjangkan umur saya ya Allah, murahkan rezeki saya ya Allah, itu hanya sekedar doa. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah, ajal sudah ditekuk oleh Allah, tidak ada ajal yang bisa diperpanjang. Kaum muslimin sedang berkhutbah seperti saya ini pak, kalau datang ajal tidak dibiarkan oleh Allah selesai khutbah dulu. Hari Raya Fitri kemarin ada mubalik kita di Tilatang Kamang. Beliau sudah khutbah yang kedua membaca doa. Apa doanya? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Ketika beliau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar nas'aluka ya Allah bi husnil khatimah. Beliau lunglai tidak bertenaga, jatuh disambut oleh jemaah. 2 orang di sebelah sana ada dokter. Setelah dibujurkan di atas masjid itu, beliau tidak bernyawa lagi. Coba bapak bayangkan sedang berkhutbah, belum selesai khutbah, ajal telah sampai, Allah tidak mau memperpanjang umur. Apalagi kalau kita sedang bekerja yang tidak bermanfaat. Ya kan?
Pada saat itu malaikat datang. Kalau kita berjudi, sedang cuki itu berkoa, saat itu malaikat datang, ajal kita sampai. Kalau beliau tadi doanya yang terakhir sebelum beliau jatuh, Allahumma khtim lana a'malana wa ajahlana ya Allah bi husnil khatimah. Beliau rebah. Tapi kalau sedang berjudi, sedang mengadu ayam, sedang berzina, ajal sampai ketika itu, pasti su'ul khatimah. Kaum muslimin, salah satu untuk membiasakan kita melakukan yang baik, kita latih di hari Jumat ini. Pagi-pagi ingat, hari ini hari Jumat. Pagi-pagi sudah mandi karena kuku kita lunak, kuku yang panjang dipotong. Kalau ada kumis yang tidak rapi, kita rapikan. Itu sunat Jumat. Kemudian dipakai baju yang paling indah dan tidak mengganggu pandangan orang di belakang. Sekarang karena banyak caleg membagi baju kaos yang ada fotonya di belakang, itu jangan dipakai untuk salat Jumat. Pasti dibaca oleh saf yang di belakang. Maka kita pakailah baju-baju yang tidak mengganggu pemandangan orang di belakang. Baju-baju yang bermerek di belakang jangan dipakai untuk salat Jumat ini demi kekusukan kita bersama. Mudah-mudahan bapak-bapak semua yang hadir hari ini dengan mau mendengarkan panggilan saya, Allah akan memberi petunjuk selanjutnya. Sehingga kita nanti dengan ilmu yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak saudaraku amalkan, pahalanya mengalir kepada saya dan bapak mendapat pahala yang berlipat ganda. Saya sebagai mubalik ini Pak, bukan istri dan anak saya saja yang saya doakan. Ya Allah, setiap jamaah yang mendengarkan penyampaian saya yang benar, ya Allah, diamalkannya. Pertemukanlah saya dengan jamaah itu di dalam surgamu, ya Allah. Mudah-mudahan kita bertemu di dalam surga nanti. Andaikan Bapak menganggap saya salah menyampaikan yang tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhirah khairul lillazina yattaqun. Tiadalah kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Sesungguhnya kampung akhirat lebih baik bagimu. Ada anak kembar 3 di meninjau. Ini pernah diceritakan oleh Buya Hamka. Yang satu kuliah di ekonomi, yang satu di hukum, yang satu lagi di teknik. Ketiga-tiganya anak pintar mendapat nilai cum laude. Kaum muslimin, ketiga-tiganya diterima bekerja, tapi belum sempat lagi 2 bulan bekerja, yang satu mendapat penyakit menular, dia meninggal dunia. Yang satu lagi sedang training untuk S2, disekolahkan oleh perusahaan karena dia pintar, hanya sedikit batuk keluar darah dari paru-parunya, meninggal. Si kembar 3 tadi meninggal ketiga-tiganya. Yang satu terpeleset kaum muslimin ke dalam sumur, masuk ke dalam, maka ditembus oleh kayu yang runcing, maka dia meninggal. Apakah dunia ini tidak permainan? Berapakah uang habis untuk kuliah?
otaknya pintar, orang tua mengharapkannya. Tapi si tumbuk je batu sangka pitalah je bungo tanjuang, ini tertumbuk kuku tangga cincin sudah jarilah kuduang. Begitulah ajal itu ditentukan Allah. Apakah dunia ini tidak permainan? Untuk itu saya ajak di atas mimbar Jumat ini, bermainlah yang cantik. Bermain yang cantik itu, berapa sibuknya kita, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kita nanti meninggal husnul khatimah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Ya Allah yang maha agung, kami jamaah Jumat ini manusia-manusia biasa ya Allah, manusia yang Engkau hiasi dengan syahwat dan nafsu. Kadang-kadang kami melanggar perintah-Mu ya Allah, kadang-kadang kami patuh kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami agar selalu menempuh jalan yang lurus. Ampunkan keteledoran kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah, dan ampunkan juga dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami semenjak kecil sampai kami seperti sekarang ini. Bagi orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, bangunkanlah di kuburnya raudhatan min riyadil jannah. Pertemukan kami nanti dengan beliau, dengan Rasulullah di dalam surga-Mu ya Allah. Kalau kami ingat amal kami ya Allah, tidak pantas kami masuk surga-Mu karena banyak kesalahan kami. Tapi kami juga takut masuk neraka ya Allah. Terimalah amal kami, maafkan kesalahan kami. Sesuatu yang salah akan kami ubah perangai kami ya Allah. Hanya kepada Engkau kami menyerah, kepada Engkau kami minta tolong, dan kepada Engkau kami mohon perlindungan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.